Oke guys, sekarang kita mau ke rumahnya Bli Ketut Lelut untuk lihat kondisi anjing-anjingnya. Yuk, let's go. Halo Bli. Halo, selamat ya. Bli, kenapa mau ambil anjing sebanyak ini? Awalnya sih orang tua yang mengajarkan istilahnya apa ya? Kita merasa kasihan melihatnya, kita merasa juga ya melihat ciptaan Tuhan yang menderita. Seandainya kita yang begitu, bagaimana rasanya? Tidak ada yang menolong. Kita mau lihat karakter mereka Ya. satu-satu, Ya, terus boleh. saya kepingin tahu apa sih yang mereka pikirkan tentang Bli. Oh, ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ntar kalau dia protes gak apa-apa ya? Iya, silakan. Yakin siap? Ya. Ini namanya siapa? Brownie. Brownie. Ya. Brownie ini dia sih anak baik-baik aja sih. Ya, nggak ada rasa dia nggak mau cari ribut gitu ya. Ya, anaknya tenang-tenang aja ya. Cenderung yang dia tahu ada yang suka iseng gitu ya, suka isengin dia. Tapi ya dia ibaratnya dia kepinginnya ya udah santai-santai aja gitu ya. Ya paling tua ya. Dia nggak mau kalau ada apa-apa juga pokoknya saya nggak masuk gitu. Ya paling tua pokoknya. Paling cuek ya. Nggak yang bikin rusuh juga enggak ya. Dia diam-diam aja, tenang-tenang aja. Saya tanya, kamu menurut kamu Bli gimana gitu ya? Dia bilang, kamu seneng nggak di sini? Terus dia bilang dia seneng di sini. Buat dia lebih nyaman ya. Waktu kamu di luar gimana? Suka dijahatin orang nggak? Dia bilang sih nggak juga sih gitu ya. Cuma kalau di sini dia ngerasanya ya dia udah nggak perlu cari tempat berteduh atau apa kalau hujan gitu ya. Jadi buat dia happy aja sih gitu di tempat ini. Terus kamu kalau pernah lihat Bli sedih nggak? Ya, dia bilang iya waktu itu Bli susah banget cari makanan untuk babi. Ya. Benar. Ya. Apa sih yang membuat kamu sedih itu apa? Kalau Bli sedih, aku juga sedih, kata dia gitu. Ya. Pernah beberapa bulan lalu Bli itu sedih banget sih kayaknya, kata dia. Ya. Kelimpungan banget ya Bli. Iya. Benar. Kenapa? Iya sih. Kan masalah ini aja sih, masalah biaya operasional. Itu aja sih. Ya. Karena soalnya kan yang uang sendiri soalnya. Iya. Jadi dia bilang aku kasihan karena Bli itu kayaknya kebingungan gitu. Jadi versinya dia tuh Bli kebingungan. Ya. Terus kayaknya dia melihat Bli menurut dia Bli itu jarang marah gitu ya. Paling cuma diam aja gitu. Ya. Terus kalau Bli diam aja gimana? Ya udah aku juga diam aja. Nggak pernah marah. Nggak pernah marah ya. Tapi dia lihat ya Bli paling cuma diam aja sih gitu ya. Yang menurut dia tuh ya aku kasihan aja sih, tapi aku juga nggak tahu ya aku bisa ngapain gitu ya. Makanya itu dia versinya dia berdoa dengan versinya dia gitu. Supaya ada orang yang bantuin Bli ya, supaya ada bantuan gitu. Nah itu seperti itu, itulah doa-doanya mereka sih sebenarnya.
Arimbi. Arimbi ini tipikal anak yang maunya deket sama orang, ya. Ya semua banyak juga mereka juga pada mau deket sama orang. Tapi kalau yang tadi kan dia lebih cenderung kan siapa tuh tadi ya, sendiri gitu ya, kesana kemari tenang gitu. Kalau ini lebih show off gitu ya, lebih kepingin orang untuk memperhatikan dia. Gitu. Oh iya, saya tanya, kesan kamu dengan Beli Ketut gimana? Ya, kemudian dia bilang Beli Ketut tuh orangnya baik. Kemudian Beli Ketut tuh rajin. Benar nggak Beli? Angkatnya sih, apa ya? Ada yang memaksa. Oh, kadang memaksa. Tapi menurut dia ya, versi dia ya Beli bangun pagi. Ya. Ya. Ngurus apapun kayak ini. Kadang ngurus apa? Ngasih makan. Iya. Bangun pagi. Jam berapa pagi? Jam 6. Jam 6. Jadi menurut dia Beli itu rajin, baik gitu kan. Ngurusin banyak hal di sini. Ya. Harus ngambilin makanan juga buat babi gitu. Ngajak mereka jalan-jalan. Saya bilang kamu seneng jalan-jalan, seneng. Tapi kadang-kadang sering nggak diajak sih. Ya, benar. Ya. Soalnya kalau di lokasi dia tuh nakal soalnya. Iya nakal. Ya. Dia soalnya seneng kalau lihat orang. Pas sampai di lokasi tuh dia lompat. Iya. Ya. Makanya dia bilang saya jarang diajak. Nakal soalnya. Padahal saya senang sih jalan-jalan dia bilang. Anak-anak ini mengerti sekali bagaimana perjuangan Beli Ketut ya untuk membuat mereka tetap bisa makan setiap hari. Ya, jadi Beli Ketut ini berjuang sendirian di tengah-tengah lingkungan yang kadang-kadang juga tidak positif ya. Tetap saja ada orang-orang yang memang tidak suka dengan keberadaannya beliau dengan sekian banyak anabulnya. Ya, tapi beliau tetap memperjuangkan mereka, tetap mencari makan untuk mereka, dan yang luar biasanya setiap ada anak yang sakit beliau juga membawa mereka ke dokter hewan. Dan menurut saya itu luar biasa sekali karena dia benar-benar single fighter, dia bekerja, kemudian dia juga harus memberi makan sekian banyak anabulnya. Menurut saya kalau memang ada pihak-pihak yang bisa membantu itu akan sangat membantu untuk dia. Sudah saya berbicara, berkomunikasi dengan anak-anaknya Beli Ketut, mayoritas dari mereka itu selalu kepingin menghibur papahnya karena mereka melihat perjuangan Beli Ketut yang luar biasa. Untuk mereka berada dalam motornya Beli Ketut bersama-sama rame-rame, itu adalah me time-nya mereka dengan papahnya. Di mana diajak jalan-jalan itu sebuah kebahagiaan ya, meskipun itu sederhana sekali sebenarnya ya. Jadi yang saya dapatkan mereka itu begitu bersyukur, mereka happy, mereka senang berada bersama Beli Ketut. Dan mereka diajak pergi-pergi, jalan-jalan gitu ya. Itu menemani papahnya mencari uang ya, bekerja gitu loh. Jadi ada sesuatu di dalam diri mereka yang selalu kepingin melihat Beli Ketut itu happy. Saya tidak melihat bahwa Beli Ketut mengeksploitasi mereka, itu tidak. Saya pernah bicara dengan satu ekor di situ ya, di mana anabul ini kemudian dia merasa bahwa mereka rela untuk melakukan apapun gitu ya, bahkan untuk menjadi ikon atau bahkan mereka begitu tenar di Canggu gitu ya. Buat mereka itu mereka tidak butuh ketenaran itu sebetulnya,
Tapi yang mereka butuhkan adalah mereka mau melakukan itu gitu ya. Jadi mereka itu rela untuk melakukan itu, diam dengan tenang di atas motor, tidak kemana-mana. Bahkan banyak orang yang berfoto-foto dengan beli ketut. Berfoto-foto dengan mereka, bukan dengan beli ketut, tapi dengan mereka ya. Karena orang yang melihat mereka itu cenderung happy gitu ya. Semua orang begitu melihat beli ketut dan anak-anaknya jalan di motor ini semuanya happy. Kita semua terhibur ya. Padahal sebenarnya buat mereka itu adalah me time-nya mereka sama papahnya ya. Mereka itu waktunya mereka jalan-jalan, sebenarnya itu begitu. Tapi mereka happy untuk melakukan itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu menghibur banyak orang.